Thanks again for seeing me so late. Cerita dimulai dengan seorang wali kota Ohio bernama Joseph yang sedang konsultasi tentang penyakitnya. Joseph mengeluhkan tentang dirinya yang tak bisa membuka tirai apalagi keluar rumah. Tubuhnya terasa terbakar saat terkena cahaya. Bahkan saking sensitifnya, saat Joseph membuka layar ponsel atau TV, tekanan darahnya langsung melonjak tinggi. Dari pernyataan Joseph, awalnya sang dokter menganggap semua itu hanyalah masalah psikis. Namun hal itu dibantah oleh Joseph, mengingat ia betul-betul merasakan apalagi dengan cahaya yang minim, Joseph mampu melihat bahkan tulisan terkecil sekalipun. Dan saat Joseph melakukan pengecekan retina, sang dokter terkejut melihat beberapa cacing tumbuh di dalam matanya. Every time I turn on my phone, try to watch TV. Whoa. What? The chest hurts. What do you see? Penyakit yang diderita Joseph menyebar begitu masif di kota, dan hal itu juga mengakibatkan para penduduk takut untuk keluar rumah. Bahkan salah satu penduduk bernama Kara rela mencukur rambut dan membedah kulitnya demi mengeluarkan cacing di tubuhnya. Dengan kondisi kota yang tertutup, satu-satunya yang tersisa hanya suara Joseph yang terus bicara melalui radio. Let us pray. As always, a shout out. Sementara itu, beberapa bocah yang bosan di rumah keluar untuk bermain sambil menghindari sinar matahari. Namun salah satu bocah terjatuh dan sinar matahari langsung mengenai tubuh si bocah. Sementara ibu dari bocah tersebut bernama Zaya hanya bisa melihat anaknya yang terkapar dan tak berdaya di bawah sinar matahari sambil melihat cacing keluar dari mulut anaknya. Di tempat lain, Kara tinggal bersama temannya bernama Ross dan Jesse yang sedang meneliti wabah cacing di kota. Untuk meneliti wabah tersebut, setiap hari Jesse keluar rumah sambil mencari makanan sisa di tong sampah. Setelah mendapat beberapa makanan, perhatian Jesse tertuju dengan mayat seorang bocah yang berada di tengah jalan. Rasa penasarannya membuat Jesse mendekat sambil mengambil beberapa sampel cacing dari tubuh korban tersebut. Jesse kemudian menyalakan kamera untuk mendokumentasikan kondisi tubuh si bocah yang sudah hancur karena cacing yang keluar dari dalam tubuhnya. Jesse juga menemukan cacing induk yang bersemayam di jantung korban sambil memakan pasokan darah. Namun saking asiknya meneliti, Jesse terkejut saat Zaya mulai meneriaki Jesse. Hal itu juga mengakibatkan Jesse panik dan terjatuh tepat di atas mayat tersebut. Jesse yang takut tertular segera pergi menjauh dan kembali ke markas. Sesampai di markas, Jesse langsung membuka semua baju dan minta Kara untuk menuangkan alkohol ke tubuhnya. Sambil diperiksa, Jesse menceritakan semua penemuannya termasuk ratu cacing yang memakan pasukan darah. Namun meski terlihat baik-baik saja, Kara yang khawatir tetap memeriksa setiap inci tubuh Jesse. Ketika Kara mencapai punggung Jesse, ia menemukan luka dengan kulit yang bergerak di punggung Jesse. Untuk mencegah penyebaran, Kara melakukan pembedahan dan mendapatkan seekor cacing dari tubuh Jesse. Setelah Jesse diselamatkan, mereka bertiga berkumpul untuk makan seperti biasa. Tetapi Kara mulai muak dengan terus terisolasi ditambah makan makanan sisa dari tong sampah. Untuk mengurangi rasa bosannya, Kara pun pergi dari tempat persembunyian untuk berjalan-jalan di tengah kota. Tak lama, seorang petugas bernama Earloy mulai mendekati Kara berjalan sendirian. Setelah melihat Kara, Earloy pun mengajak Kara untuk ikut dengannya, mengingat Zaya membuat laporan mengenai seseorang yang mengganggu mayat anaknya dan ciri-ciri yang digambarkan Zaya mirip dengan Kara. Meski Kara sudah membantah tuduhan tersebut, Kara tetap mengikuti Earloy untuk menghindari masalah lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, Kara dibawa ke rumah Zaya. Namun melihat Kara, Zaya mengetahui bukan Kara yang mengganggu mayat anaknya, meski penampilan mereka berdua mirip. Dengan penampilan yang identikan seperti usia dan ukuran tubuh, Zaya pun mulai tertarik dengan Kara. Dan karena Zaya tahu Kara belum terinfeksi wabah cacing, Zaya pun mulai menggoda Kara untuk bisa terbebas dari belenggu. Namun perhatian Kara justru tertuju pada makanan yang berada di meja makan. Melihat Kara memakan
Makanan begitu lahap, saya pun merubah taktiknya dengan mengatakan apa yang Kara makan merupakan sebagian kecil dari nikmat yang bisa dirasakan saat Kara terbebas dari belenggu. Bahkan demi meyakinkan Kara, Zaya pun mulai membicarakan tentang iman bahwa yang Zaya alami bukan sebuah kutukan melainkan berkah. Tuhan menciptakan wabah cacing untuk bisa menemani manusia. Setelah terjangkit, Kara bisa merasakan naluri keibuan yang akan selalu melindungi sesama jenisnya. Hal itu juga membuat Zaya begitu frustasi saat anaknya terbunuh di bawah sinar matahari. Awalnya Kara menolak tawaran Zaya karena ia tak ingin tubuh dan pikirannya dikendalikan oleh makhluk lain. Namun Earloy terus membujuk Kara dan ingin membuktikan apa yang ditekutkan Kara salah. Earloy kemudian mengeluarkan sebuah cacing dari tubuhnya dan membuktikan kepada Kara ia masih memiliki kesadaran. Dari cacing tersebut, Earloy memeras sebuah cairan yang ditampungnya ke sebuah wadah. Dan dari cairan tersebut, Earloy ingin Kara terbebas dari belenggu dan menghapus perbedaan antara Kara dengan warga kota lain. Sementara itu, Jesse dan Rosie sedang bersantai sambil membicarakan penelitiannya terhadap wabah cacing. Tak lama lonceng pintu berbunyi dan Rosie berinisiatif untuk membuka pintu. Namun saat Jesse ikut mengecek, ia terkejut dengan Rosie yang sudah disandra oleh Earloy. Sementara Kara mencoba menjelaskan ia hanya ingin terbebas dari belenggu karena menjadi berbeda terlalu sulit untuk Kara. Dengan Rosie yang disandra, ia pun dibuat pingsan oleh Earloy, sedangkan Jesse yang mencoba menyelamatkan Rosie dihentikan oleh Kara. Sambil meronta-ronta, Jesse melihat bagaimana Rosie diceburkan ke bak oleh Earloy dan diberikan sekumpulan cacing ke dalam bak tersebut. Earloy kemudian sengaja menenggelamkan Rosie untuk mempermudah para cacing menginfeksi tubuh Rosie. Melihat Rosie yang tersiksa, Jesse pun akhirnya melepaskan diri dan berhasil membuat pingsan Earloy dengan sebuah senter. Sementara Kara segera melarikan diri setelah Rosie terinfeksi. Beberapa saat kemudian, Rosie kembali sadar namun tak ada yang bisa dilakukan lantaran banyaknya cacing yang sudah merasuki tubuhnya. Dan untuk melampiaskan amarahnya, Rosie mencongkel mata Earloy sebagai bahan untuk penelitiannya. Namun, kejadian tersebut juga menandakan mereka harus pindah markas sebelum yang lain datang. Dengan berjalan di bawah matahari, Rosie dan Jesse berjalan menuju ke bekas sekolah sebagai tempat persembunyian barunya. Untuk mencegah Rosie terluka, Rosie menutupi tubuhnya dari paparan sinar matahari. Namun lambat laun tubuh Rosie mulai mengeluarkan bercak merah dan ia mencium bau busuk dari Jesse. Perubahan tubuh juga dirasakan oleh Rosie saat ia merasakan cacing menggeliat di dalam tubuhnya seolah-olah sedang memakan organ bagian dalamnya. Karena tak ingin menulari Jesse, Rosie pun minta Jesse untuk pergi ke Amish, kampung halamannya, sambil memberikan sebuah gelang. Setelah menyampaikan pesan, Rosie yang tak tahan dengan tubuhnya berlari keluar gedung untuk membunuh para cacing dengan sinar matahari. Seketika tubuh Rosie pun mengeluarkan darah dan Rosie pun tewas di tempat. Sementara itu, Kara yang tinggal bersama Zaya mulai merasakan sakit di bagian tulang rusuknya. Selain itu, Kara juga merasakan otaknya berdenyut karena rasa sakit. Sementara Zaya menganggap apa yang dialami Kara merupakan hal yang normal dan Kara disarankan untuk tidak melawan karena bisa merusak sel saraf. Setelah melewati rasa sakit tersebut, Kara akan mendapatkan naluri keibuan yang membuat tubuh seperti sebuah taman yang menjaga anak-anaknya. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Zaya untuk memindahkan hati warga kota sehingga para warga dengan sukarela ikut bergabung ke dalam kelompoknya. Satu-satunya yang belum menjadi kelompok adalah suku Amish karena Joseph selaku wali kota membuat batasan untuk membiarkan suku Amish sebagai alat untuk mendapatkan pasokan makanan. Joshua sets lines we don't cross. You should be feeling the mothering instinct, knocking on doors instead of breaking them down. They need to protect them, cultivate the garden. Di sisi lain, Jesse yang pergi menuju ke suku Amish sempat terhenti di tengah jalan. Jesse tak menyangka pertemanan yang selama ini mereka bangun seketika hancur karena sebuah keserakahan. Setelah Jesse menenangkan diri, ia pun melanjutkan perjalanan dan tiba di ladang milik suku Amish. Di sana ia bertemu dengan pemilik peternakan bernama Susana dan saudaranya bernama Han. Kemudian Jesse memberikan gelang pemberian Rosie dan menciptakan hubungannya dengan Rosie dengan harapan mendapat tempat tinggal dan pelindungan.
Namun respon Hans terlihat tidak peduli mengenai keadaan Rosie meski pada akhirnya mereka berdua mengizinkan Jesse untuk tinggal di gudang. I'm sorry, it was a mistake to come here. Sementara itu, Kara yang baru bergabung melakukan upacara pembaptisan sebagai syarat bergabung dalam kelompok. And receive. I can see we'll be lifted by this news. Namun setelah upacara pembaptisan berlangsung, Kara mulai merasa aneh. Pupilnya mulai melebar diikuti cacing yang bersemayam di tubuhnya. Kara juga merasakan benjolan di punggungnya bergerak sambil memuntahkan darah. Tak lama saya pun muncul sambil memperhatikan tubuh Kara. Menurut saya, cacing pertama yang mencapai jantung akan tumbuh lebih besar dan menjadi ratu. Namun dalam kasus saya, terdapat larva lain yang tumbuh lebih besar seolah-olah ia menjadi ratu. Jadi bisa digambarkan terdapat dua kerajaan di tubuh Kara yang sedang bertarung. Namun saya mempunyai solusi dengan melakukan prosedur pembedahan terhadap tubuh Kara. Dan karena Kara tak mempunyai pilihan lain, ia pun mengikuti prosedur tersebut. Well, I won't lie to you. Different queendoms competing in one body. Setelah melakukan persiapan, para dokter menyiapkan spektrum cahaya matahari untuk memicu para cacing yang sementara tubuhnya diikat di sebuah ranjang. Setelah cahaya matahari dilepaskan, tubuh Kara mulai merasa terbakar. Namun karena cacing masih belum terpicu, para dokter pun meningkatkan intensitas sinar matahari yang membuat Kara mulai tersiksa. Darah mulai bercucuran dan Kara pun memuntahkan darah. Sedangkan para cacing kecil mulai keluar, tetapi ratu cacing masih bertahan di dalam tubuh Kara. Untuk mengeluarkan ratu cacing, spektrum maksimal pun dikeluarkan sampai akhirnya ratu cacing berhasil dikeluarkan. Don't let her go. Keep a hold of it. Around the phone. Sementara itu, Susana datang berkunjung ke gudang untuk mendongeng dengan Jesse. Mereka berdua mendongeng tentang kenangan bersama Rosie. Sebagai teman masa kecil Rosie, ia selalu ingin seperti Rosie yang bersekolah mendapatkan ilmu di luar sana. Namun Jesse langsung melarang Susana karena di luar sana semua ilmu pengetahuan sudah musnah. Yang ada hanya kelompok sesat yang hanya ingin menjadikan Susana sebagian dari kelompoknya. Namun di keesokan paginya, Susana tetap pada pendiriannya untuk menjelajahi dunia. Dan sebelum itu terjadi, Susana harus diwajibkan melakukan pembaptisan. Sejak awal, Han menantang Susana untuk pergi keluar. Namun melihat kegigihan Susana, Han pun memberikan izin dan sebagai gantinya, Jesse akan diajarkan cara beternak dan bertani. Di sisi lain, setelah melakukan operasi, rasa keibuan atau rasa kepedulian terhadap para cacing semakin besar. Untuk membuktikan perasaannya, Kara pun mengajukan diri sebagai seorang peternak menggantikan Erlo yang tewas. Peternak sendiri merupakan sebutan untuk manusia cacing yang ditugaskan mencari pelaku pembunuhan manusia cacing lainnya. Setelah melalui sesi wawancara dengan Joshua yang tak lagi berbentuk manusia, akhirnya Kara pun diterima menjadi peternak. Di keesokan harinya, Kara ditemani saya menemui seorang peternak senior bernama Alice. Ditemani Alice dan saya, Kara melakukan tugas pertamanya sebagai seorang peternak untuk menemukan orang yang mengganggu mayat anak dari saya. Di saat yang sama, Susana keluar bersama Jesse untuk berlatih berkendara. Saat Jesse sedang memindahkan saluran radio, setelah perjalanan singkat, mereka berpapasan dengan Kara yang sedang berpatroli. Awalnya Jesse mengira hanya berpapasan dengan peternak biasa, tetapi saat saya mendekati, ia tak sengaja terhubung ke channel lain berupa siaran pertandingan baseball. Dengan siaran pertandingan baseball yang berlangsung, berarti orang di luar kota masih hidup bebas di bawah sinar matahari. Dan selama ini Joshua menutup saluran untuk menyebarkan propaganda agar semua orang di kota terpengaruh. Sementara itu, Kara dijelaskan untuk menangkap Jesse karena selain mengganggu anak Zaya, Jesse diduga membunuh Rosie yang baru saja bergabung menjadi anggota kelompok. Setelah perjalanan singkat, akhirnya mereka pun bertemu. Awalnya Jesse mengira ia hanya bertemu peternak biasa. Namun setelah Zaya mendekat, Jesse baru sadar bahwa ia adalah targetnya. Upaya Jesse untuk kabur pun berhasil digagalkan oleh Zaya.
Sedang Susana yang melihat kejadian tersebut segera menolong Jesse dengan mengayunkan celurit ke punggung Zaya. Serangan tersebut langsung merobek baju pelindung milik Zaya dan seketika Zaya pun langsung sekarat lantaran sinar matahari mengenai tubuhnya. Sedangkan Kara yang mencoba menolong Zaya dihentikan oleh Alice karena tugas mereka hanyalah menjadi saksi. Setelah kejadian tersebut, Kara melaporkan mengenai Zaya yang telah tewas ke Joshua. Karena kegagalan tersebut, Joshua pun mulai meragukan Kara sebagai seorang peternak. Untuk membuktikan kualitasnya, Kara pun kembali ke rumah salah satu warga yang belum terjangkit untuk melampiaskan amarahnya sekaligus balas dendam karena Zaya telah tewas. Namun perbuatan Kara malah menjadikan target Joshua untuk menyalahkan Kara atas semua hal yang terjadi di kota. Mendengar ucapan Joshua dari radio, rasa kebersamaan Kara semakin besar. Kara pun mulai berpikir untuk apa membiarkan penduduk yang tidak terjangkit. Lebih baik semua warga di kota terjangkit dan tak ada lagi pembunuhan kelompok karena mereka semua sama. Kara kemudian mengajak Alice untuk menemui Joshua, dan dengan Alice yang sudah terhasut untuk mengikuti Kara, Joshua pun sekarang sendirian dan nasibnya pun tewas di tangan Kara. I'm gonna go tinkle a bit. Setelah membunuh Joshua, Kara pergi ke saluran radio untuk mengumumkan pergantian Joshua dengan tujuan memperluas kelompok cacing. Pengumuman tersebut juga membuat Jesse dan Susana langsung bertindak untuk membuat warga sadar bahwa di luar kota masih ada kehidupan tanpa kelompok cacing. Untuk memulai rencananya, Jesse dan Susana pergi ke saluran radio dengan langkah awal membunuh penjaga di sana. Namun aksi Susana langsung diketahui Kara dan Alice diperintahkan untuk mengejar. Sedang Jesse menyelinap ke dalam ruang radio untuk merusak frekuensinya. Setelah frekuensi berhasil terganggu, beberapa channel lain dari luar kota pun mulai diputar melalui radio. Tak lama Kara pun muncul untuk menghentikan Jesse, sementara Jesse yang dalam kondisi terdesak menyuruh Kara untuk mendengar radio. Namun Kara tak peduli karena tujuannya untuk merubah semua penduduk menjadi warga cacing. Yang Kara pedulikan hanya Jesse dan berhasil membuat Jesse terinfeksi dengan mendorong Jesse ke mayat Joshua. Jesse yang mengetahui sudah terinfeksi akhirnya memberi perlawanan dan berhasil membunuh Kara dengan memukul kepalanya. Setelah Kara tewas, Susana membawa Jesse keluar kota. Namun sebelum melewati perbatasan, matahari pun keburu terbit. Dengan kondisi yang sudah terinfeksi, Jesse pun memutuskan untuk menyerah dengan berlarian ke arah sinar matahari. Berbeda dengan Susana yang mencoba melindungi Jesse dengan menutupi tubuhnya. Susana ingin Jesse untuk tidak menyerah karena ia yakin di luar kota Jesse bisa diselamatkan, dan cerita pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Wormtown. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.